Oke, retardasi mental. Untuk kelompok 2, kelompok 2 tentang Agnes. Kamu kelompok berapa, Agnes? Saya kelompok satu, Nurse. Bentar, saya Oh, cari. iya, Kelompok oke. 2 tentang Down syndrome, Nars. Down syndrome. Oke, kelompok 3 tentang apa, Di? Autism. Nah, Autis. Oke, kelompok 4 tentang ADHD, nurse. Oke, sip. Nah, berarti untuk rek 1 saya pingin rek 1 ADHD ya, Di ya. Jadi yang bagian rek 1 yang mengerjakan kelompok ADHD bisa dipresentasikan rek 1. Kemudian untuk rek 2 ini di autisme. Jadi kelompok autisme presentasi nanti yang rek 2, kemudian retardasi mental rek 3, Down syndrome rek 4. Oke, untuk mekanismenya seperti biasa 15 menit ADHD, kemudian lanjut autisme 15 menit. Habis itu tanya jawab selama 15 menit atau 20 menit ya. Kemudian lanjut panel kedua, retardasi mental 15, Down syndrome 15. Habis itu tanya jawab kayak gitu ya. Untuk retardasi mental mungkin bahasanya bisa diganti insufisiensi kognitif bisa ya. Intinya sama kok, cuman ada pergantian nama. Oke, untuk moderator siapa, Di? Izin ujang untuk moderatornya saya, Nurse. Oke, terima kasih bantuannya Di Enda. Seperti biasa ya Di Enda ya, untuk yang dicatat itu adalah yang presentasi, yang tanya, yang jawab, dan juga nama kamu. Gitu ya, Di ya? Izin jawab baik, Nurse. Oke, kita bisa mulai dari sekarang. Saya kasih waktu dan layar ke Di Enda. Silakan Di Enda. Baik, terima kasih kepada Nurse Nurron atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Nurse Nurron dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Endah Wijiana Permatasari dari Reguler 2 selaku moderator pada presentasi kita hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk memaparkan terkait dengan mekanisme presentasi kita hari ini. Presentasinya setiap kelompok dilakukan 15 menit, dan nanti akan dilakukan tanya jawab setelah presentasi. Dan untuk presentasinya, untuk reguler 1 itu kelompok yang membahas tentang ADHD, reguler 2 membahas tentang autisme, dan untuk kelompok 3 membahas terkait dengan retardasi mental, dan kelompok 4 membahas terkait dengan, mohon maaf, maksudnya reguler 4 kelompok yang membahas tentang Down syndrome. Baik, untuk presentasi bisa dimulai dari reguler 1 terlebih dahulu, yaitu kelompok yang membahas terkait dengan ADHD. Kepada kelompok tersebut, waktu dan layar saya persilahkan. Recording in Next. Baik, untuk latar belakangnya, ADHD menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi sejumlah besar anak-anak dan seringnya bertahan sampai dewasa. Ditandai dengan kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif yang mengganggu fungsi perkembangan.
Nah, untuk prevalensi dari ADHD ini sekitar 4-7% yang akan terus berlanjut hingga dewasa dalam 65% kasus. Anak dengan ADHD akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan temannya. Nah, sosialisasi ini yang tidak baik tidak dapat ditangani dengan suatu terapi bermain, yang mana akan membuat anak bisa berinteraksi dengan teman, kemudian mengikuti aturan permainan dan membuat anak melatih kesabaran. Next. Nah, kemudian ini merupakan jurnal yang kami pakai. Judulnya adalah Penata Laksanaan Terapi Bermain Meronce Manik-Manik untuk meningkatkan konsentrasi pada anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD. Untuk penulisnya yaitu Agung Mugi Destian dan Suratiningsih. Untuk nama jurnalnya IGMS atau Indonesian Journal on Medical Science. Untuk penerbitnya Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Bakti Mulia Sukoharjo. Tahun terbit 2022, edisi volume 9 dan nomor isunya nomor 1. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metodenya penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif yang menggunakan pendekatan case study research. Untuk populasinya yaitu anak dengan ADHD yang ada di SLB Polokarto, Sukoharjo dengan kriteria inklusi yaitu anak dengan ADHD mulai dari anak SD usia 8 sampai 12 tahun, sehat fisik dan juga tidak ada cacat pada tangan. Untuk teknik pengambilan sampelnya itu metode non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Nah, teknik perolehan datanya yaitu metode observasi, wawancara, kemudian pengukuran dan metode dokumentasi dengan menggunakan instrumen formatasuhan keperawatan anak, instrumen DEDSY, kemudian kriteria GPPH, kuesioner GPPH, dan lembar observasi. Baik, izin melanjutkan untuk hasil penelitiannya. Yang pertama, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji efektivitas terapi bermain meronce manik-manik terhadap 2 subjek dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Hasil penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa subjek memiliki gangguan perilaku yang menyebabkan keterlambatan perkembangan. Untuk perencanaan keperawatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan konsentrasi subjek melalui terapi bermain. Dalam penelitian ini, pelaksanaan yang dilakukan yaitu memberikan terapi bermain dengan meronce manik-manik 1 kali sehari selama 45-60 menit. Dilakukan dalam 10 hari. Untuk terapinya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 9 sampai jam 11. Dan peneliti dibantu oleh guru untuk melaksanakan terapi bermain meronce manik-manik. Bisa di next. Hasil evaluasi pada pengkajian pertemuan pertama atau sebelum dilakukan terapi meronce manik-manik didapatkan bahwa konsentrasi pada subjek 1 dapat berkonsentrasi selama 2 menit, lalu meninggalkan tempat duduk, subjek acuh, dan subjek sering mengganggu temannya daripada bermain sendiri. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya gangguan pada fungsi neurotransmisi di dopaminergic di area frontokortikal dan karena adanya hipersensitivitas transporter dopamin. Akan tetapi setelah dilakukan terapi meronce manik-manik selama 10 hari, tingkat konsentrasi pada subjeknya meningkat menjadi 6 menit, yang awalnya itu selama 2 menit. Hasil pengkajian yang dilakukan setelah 10 hari menunjukkan bahwa 2 subjek yang mengalami gangguan konsentrasi pada saat belajar maupun melakukan suatu kegiatan dapat meningkat setelah dilakukan terapi meronce manik-manik pada anak dengan GPPH. Untuk kesimpulannya, ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah gangguan yang terjadi pada anak, ditandai dengan kurangnya perhatian, beraktif, dan impulsif, yang mengganggu fungsi perkembangannya, serta seringkali efeknya bertahan hingga dewasa. Untuk dapat meningkatkan konsentrasi pada anak-anak dengan ADHD dibutuhkan pelaksanaan yang tepat,
Salah satunya yaitu dengan terapi bermain meronce manik-manik. Berdasarkan penelitian yang terdapat pada artikel jurnal, terapi bermain meronce manik-manik cukup efektif untuk meningkatkan konsentrasi pada anak-anak dengan ADHD dari yang awalnya anak-anak bisa berkonsentrasi 2 menit menjadi anak-anak bisa berkonsentrasi selama 6 menit. Untuk sarannya, perawat harus memahami pemberian intervensi terapi bermain meronce anak-anak dan rumah sakit atau layanan kesehatan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk dilakukannya terapi ini. Selain itu, efektivitas terapi bermain meronce manik-manik pada anak-anak dengan ADHD masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut dengan subjek yang lebih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada reguler 1. Selanjutnya adalah presentasi dari reguler 2, yaitu kelompok yang membahas terkait dengan autisme. Dari kelompok tersebut, apakah sudah siap? Baik, kepada kelompok yang membahas terkait dengan autisme, reguler 2, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Narasumber juga teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 2, ada saya dan Lilis, izin mempresentasikan untuk hasil diskusi kelompok kami, evidence-based practice autisme pada anak. Berikut untuk anggota kelompoknya. Untuk latar belakangnya sendiri, gangguan spektrum autisme atau autistic spectrum disorder adalah gangguan perkembangan yang biasanya itu muncul di usia awal perkembangan dengan tanda-tanda yaitu minatnya terbatas dan kegiatan yang terpola serta ketidakmampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dan juga interaksi sosial. Anak-anak usia dini dengan gangguan spektrum autisme ini menunjukkan gangguan yang signifikan dalam keterampilan komunikasi sosial awal. Salah satu bentuk play terapi yang dapat digunakan untuk anak autisme adalah dengan Joint Attention Symbolic Play Engagement and Regulation atau JASPER intervention. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama menyoroti efektivitas intervensi JASPER dalam meningkatkan kemampuan joint attention pada anak autis berat, untuk memberikan rekomendasi kepada orang tua dan praktisi dalam menstimulasi anak melalui permainan sederhana di rumah, serta melibatkan orang tua dalam membantu anak meregulasi emosinya. Untuk tujuan ketiga yaitu untuk memberikan informasi tentang topik terkait autisme, termasuk prevalensi, intervensi, dan strategi pengasuhan. Berikut adalah jurnal yang kelompok kami gunakan dengan judul Efektivitas JASPER Intervention untuk meningkatkan kemampuan joint attention anak dengan autisme berat. Untuk penulisnya I Gusti Agung Ayu Amritasati dan Hartanti. Nama jurnalnya Murhum Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, volume 4 edisi 1 tahun terbitnya 2023. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian menggunakan metode single case study dengan rancangan penelitian A1, B, A2 yaitu baseline, intervensi, dan juga follow up. Subjek penelitian di sini yaitu seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang sedang menjalani pendidikan di Sekolah Dasar Luar Biasa di Denpasar, Bali. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes Binet untuk mengukur tingkat intelijensi anak, Childhood Autism Rating Scale atau CHARS, untuk mengidentifikasi derajat autisme, dan Denver Developmental Screening Test untuk mengetahui perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Assessment ini juga dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Baik, saya izin melanjutkan untuk hasil dari penelitian ini. Untuk yang pertama, dalam jurnal ini membahas terkait gangguan spektrum autisme pada seorang anak yaitu anak CA yang telah didiagnosis sejak usia 5 tahun. Diagnosa yang terlambat berdampak pada keterlambatan perkembangan anak CA dibandingkan dengan usia kronologisnya. Gangguan utamanya terletak pada kemampuan menirukan dan komunikasi verbal. Untuk yang kedua, Frankenberg menyarankan penanganan dini sebagai pendekatan yang paling efektif untuk mendukung perkembangan anak dengan gangguan spektrum autisme. Anak CA yang mengalami gangguan kategori berat menjalani JASPER intervention sebanyak 5 sesi. Hasil intervensi menunjukkan perubahan positif dalam kemampuan joint attention JA. Setelah 5 sesi, respon yang dikeluarkan anak JA sudah cukup cepat, yakni dengan pengulangan 1 kali instruksi
lihat, JA sudah mau menunjukkan respon dengan melihat ke arah benda yang dipegang di sisi kiri dan kanannya kemudian dan konsisten atau tidak berpaling melihat ke arah lain. Kemudian untuk durasi dalam mempertahankan joint attention juga mengalami peningkatan. Sebelumnya durasi joint attention anak JA tidak bertahan lama, hanya sekitar 1-2 detik. Setelah intervensi, anak JA mampu mempertahankan durasi joint attention selama 3-5 detik dan mau memasukkan benda ke dalam toples sebanyak 3 kali. Ibu JA diwawancarai setelah 1 bulan dilakukannya intervensi dan sering mengalami kesulitan apabila mengajak anak JA berlatih memasukkan bola ke dalam botol menggunakan intervensi Jasper. Kesulitan anak JA bertambah karena apabila dalam kondisi suasana hati yang tidak baik, anak dengan gangguan spektrum autisme cenderung memiliki gangguan emosional dan memiliki kesulitan dalam melakukan komunikasi karena susah dalam memberikan respon dan mengontrol emosi. Hal-hal yang perlu dilakukan orang tua untuk membantu regulasi emosi anak adalah pengabaian emosi negatif, melakukan pemijatan, memberitahu batasan perilaku, menegur anak dengan intonasi yang bertahap, dan meniadakan stimulus. Kemudian untuk implikasi penerapan metode Jasper, dilakukan terapi manajemen perilaku yang mengutamakan dukungan positif dan latihan keterampilan pada anak. Dengan penerapan metode Jasper ini, terapi terkait perilaku terhadap anak dengan kondisi autisme akan meningkat karena terapi ini dilakukan dengan metode bermain. Metode Jasper ini bertujuan untuk meningkatkan atensi anak autis dengan melatihnya untuk fokus terhadap permainan dan orang lain secara bersamaan. Hal ini akan melatih perilaku anak untuk bisa melakukan 2 hal secara bersamaan dengan perhatian yang sama terhadap setiap objeknya. Untuk kesimpulannya, anak JA memiliki gangguan spektrum autisme. Berdasarkan DSM-5, anak JA memenuhi seluruh kriteria autisme dan berdasarkan CHARS, anak JA termasuk pada autisme kategori berat. Aspek perkembangan yang perlu menjadi perhatian khusus pada kasus anak JA adalah kemampuannya dalam melakukan joint attention. Setelah dilakukan intervensi Jasper, kemampuan joint attention anak JA mengalami peningkatan walaupun masih membutuhkan stimulasi yang berkelanjutan agar hasilnya dapat lebih optimal dan konsisten. Rekomendasi bagi orang tua sebaiknya tetap konsisten dalam stimulasi anak JA melalui permainan-permainan sederhana yang bisa dilakukan dengan alat-alat yang ada di rumah. Untuk saran, sebagai calon perawat, penting bagi kita untuk mengetahui evidence-based practice sebelum melakukan tindakan keperawatan agar bisa menghasilkan outcome yang diharapkan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 reguler 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 1 dari reguler 3 yang akan membahas terkait dengan retardasi mental. Kepada kelompok 1, apakah sudah siap? Baik, kepada kelompok 1, reguler 3, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Luzakia dan rekan saya, Ristanti. Perwakilan dari kelompok 1 reguler 3 akan mempresentasikan mengenai sharing jurnal retardasi mental dengan judul Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Retardasi Mental di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Mataram. Next slide. Berikut anggota kelompok kami. Baik, untuk latar belakangnya, retardasi mental merupakan kondisi taraf perkembangan kecerdasan di bawah normal sejak lahir atau masa kanak-kanak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan. Berdasarkan WHO tahun 2017, sekitar 15% dari populasi dunia 785 juta orang mengalami cacat mental yang signifikan, termasuk dari 5% dari anak-anak. Menurut statistik persekolahan SLB 2019 sampai 2020, tercatat 81.443 siswa SLB dengan retardasi mental di Indonesia
dengan persentase 56,51%. Next slide. Berikut identitas jurnalnya, yaitu judulnya Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Retardasi Mental di Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Pembina Mataram. Untuk penulisnya yaitu Niputu Sumartini dan Haji Muhammad Arif. Kemudian Muhammad Tarmizi. Untuk masa terbitnya itu tahun 2020 dengan nama jurnalnya itu Midwifery Journal volume kelima nomor 2 halaman 123 sampai 129. Next slide. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan rancangan one group pretest and post-test design. Populasinya yaitu semua anak retardasi mental tingkat SD di SLB Negeri Pembina Mataram sejumlah 56 orang dengan sampel sejumlah 36 orang sesuai dengan kriteria inklusi. Untuk data perkembangan kognitif yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan Wilcoxon Matrix Pair Test dengan tingkat signifikansi 95%, alfanya 0,05. Untuk hasilnya, hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon Matrix Pair Test didapatkan min rank sebesar 17,50 dengan nilai p-value 0,00 sehingga P kurang dari 0,05. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian intervensi terapi musik klasik berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak retardasi mental di SLB Negeri Pembina Mataram. Slide. Nah, perkembangan kognitif sebelum diberikan terapi musik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi musik klasik, sebagian besar responden memiliki perkembangan kognitif yang kurang. Kondisi ini dapat disebabkan adanya gangguan perkembangan fungsi otak meliputi bidang sosial dan afek, komunikasi verbal dan nonverbal, imajinasi, fleksibilitas, minat, kognisi, dan tumpuan. Hasil penelitian sebelumnya oleh Hadi pada tahun 2014 tentang pengaruh terapi musik klasik terhadap perkembangan kognitif pada anak autis di SLB Autis Kota Surakarta, dapatkan hasil bahwa sebelum diberikan terapi musik klasik, rata-rata perkembangan anak autis masuk dalam kategori kurang. Hal tersebut mungkin disebabkan karena anak sebelumnya belum pernah dilatih terapi musik ataupun murotal. Perkembangan kognitif sesudah diberikan terapi musik. Setelah dilakukan terapi musik klasik didapatkan perbedaan antara perkembangan kognitif anak retardasi mental antara sebelum dan sesudah diberikan terapi musik klasik. Dalam hal ini, musik klasik memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan kecerdasan atau penalaran, merangsang pemikiran, memperbaiki konsentrasi dan ingatan. Musik klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah musik klasik jenis Mozart, yang mana musik tersebut tidak hanya berperan dalam kecerdasan tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari tahun 2012 dapatkan hasil bahwa tes kemampuan kognitif pada 15 responden mengalami peningkatan 100% setelah diberikan terapi musik klasik di SLB Denpasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tanti. Ya baik, selanjutnya pengaruh terapi musik klasik terhadap perkembangan kognitif anak retardasi mental di SLB Negeri Pembina Mataram. Nah, berdasarkan uji statistik didapatkan hasil bahwa pemberian terapi musik klasik dapat mempengaruhi peningkatan perkembangan kognitif anak retardasi mental. Hasil uji Wilcoxon didapatkan P kurang dari 0,05, maka H1 diterima, yang berarti terapi musik klasik efektif terhadap perkembangan kognitif anak mengalami retardasi mental di SLB Negeri Pembina Mataram. Pada penelitian ini menggunakan terapi musik klasik jenis Mozart. Nah, untuk implikasi keperawatannya sendiri, implikasi keperawatan yang dapat dilakukan yaitu perawat harus memberikan terapi yang dapat meningkatkan fungsi kognitif anak dengan retardasi mental. Salah satunya yaitu dengan memberikan terapi musik. Selain itu, perawat juga dapat memberikan informasi kepada keluarga anak, yaitu
ketika anak di rumah dapat diberikan dukungan keluarga yang baik dan tetap diberikan terapi musik agar anak lebih tenang dan juga rileks. Nah, di samping itu, dalam pemberian terapi musik pada anak, perawat dapat memberikan solusi kepada orang tua saat orang tua mengalami kesulitan dalam melakukan terapi musik. Dalam pemberian solusi tersebut, diharapkan orang tua akan terus memberikan terapi musik pada anak dengan harapan perkembangan kognitif anak dengan retardasi mental dapat meningkat. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu perkembangan kognitif pada responden, yaitu anak dengan retardasi mental di SLB Negeri Pembina Mataram setelah diberikan terapi musik klasik, mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi ini efektif. Nah, saran yang dapat diberikan yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dalam meningkatkan pengetahuan terkait topik penelitian ini untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya, sebagai masukan untuk memberikan terapi ini di sekolah bagi siswa dengan retardasi mental agar dapat meningkatkan kognitifnya. Kemudian yang ketiga, sebagai pertimbangan untuk memberikan terapi alternatif bagi anak dengan retardasi mental di rumah, dan juga dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya dengan jumlah responden yang lebih banyak dan juga desain metode penelitian yang lebih baik lagi. Nah, berikut ini referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian pemaparan sharing jurnal dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2 reguler 4 yang membahas terkait dengan Down syndrome. Kepada kelompok 2, apakah sudah siap? Baik, kepada kelompok 2, reguler 4, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 reguler 4 izin mempresentasikan hasil sharing jurnal mengenai Down syndrome pada anak. Mungkin bisa di next. Ini untuk anggota kelompok kami. Mungkin bisa di next. Baik, Down syndrome adalah kelainan kromosom yang disebabkan oleh adanya kromosom ekstra yang ke-21 sehingga disebut trisomi 21. Memiliki prevalensi 1 dari 1000 sampai 1100 kelahiran hidup di seluruh dunia seperti yang dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Anak Down syndrome membutuhkan pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya, tetapi lebih difokuskan kepada pendidikan kemandirian dan interaksi sosialnya. Pada tahap ini, orang tua harus ekstra dalam mengajari anaknya untuk berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial anak merupakan interaksi baik secara verbal maupun non-verbal antara anak dengan anak yang lain, keluarga, atau orang di sekitarnya. Menurut Latifah, salah satu cara untuk melatih interaksi sosial anak adalah dengan permainan tradisional sederhana, yang dimana permainan tradisional ini sudah sangat jarang dilakukan oleh anak-anak sekarang. Melalui beberapa jenis permainan yang melibatkan banyak anak, diharapkan kemampuan interaksi sosial anak Down syndrome dapat berkembang. Permainan yang melibatkan banyak anak biasanya ada dalam permainan tradisional. Permainan tradisional cenderung dapat mengembangkan keterampilan sosial anak. Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi metode perawatan yang tepat bagi anak dengan Down syndrome, menjelaskan intervensi yang efektif dalam membantu anak dengan Down syndrome, mengembangkan perawatan yang lebih baik dengan memahami lebih lanjut mengenai Down syndrome, memberikan informasi bagi orang tua, keluarga, dan pemberi asuhan untuk mendukung anak dengan Down syndrome. Serta untuk manfaatnya, yaitu membantu meningkatkan keterampilan sosial anak dengan pemberian intervensi permainan tradisional jamuran untuk anak dengan Down syndrome. Ini untuk bab 2-nya, isi dari jurnalnya, untuk identitasnya.
Judulnya yaitu pengaruh permainan tradisional jamuran terhadap interaksi sosial anak Down syndrome. Untuk penulisnya ada Nunik Matati, Anita Chandra Dewi, dan Mila Kamila. Nama jurnalnya dari Jurnal Murhum atau Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, tahun terbitnya 2022, volumenya 3, dan nomor isunya 1. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, mohon maaf sebelumnya untuk teman saya mungkin terdapat kendala. Dilanjutkan untuk metodenya, untuk desain penelitiannya itu penelitian kualitatif, untuk jenis penelitiannya deskriptif, untuk tempat penelitiannya di Rumah Belajar ABK Anak Pintar, untuk jumlah sampelnya ada 6 responden, untuk teknik samplingnya observasi dan wawancara, analisis datanya ada pemahaman aktivitas analisis data kuantitatif bersama dengan kegiatan yaitu pemerolehan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk hasil dari penelitian kami, yaitu bermain bagi anak-anak Down syndrome mempunyai banyak manfaat. Salah satunya itu mengembangkan kemampuan interaksi sosial, yaitu untuk membangun kepercayaan diri, supaya anak dapat bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Cara permainan jamuran dimulai dengan anak-anak berjalan melingkari permainan yang jadi sambil bergandengan tangan menyanyikan lagu jamuran. Anak yang jadi tersebut berada di tengah lingkaran dan akan menjawab jamur apa yang diinginkan. Atau contoh misalnya jamur kuping, maka yang lainnya memegang telinga masing-masing. Kemudian pemain akan mengejar salah satu dari mereka untuk menggantikan posisinya. Analisa tentang interaksi sosial anak dan sindrom melalui permainan tradisional jamuran di Rumah Belajar ABK Anak Pintar sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari. Orang tua juga memiliki peranan sangat penting dalam membantu keberhasilan perkembangan pendidikan anak. Peran orang tua adalah mengkondisikan lingkungan keluarga dengan menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk menunjang pendidikan anak. Hasil penelitian ini dijadikan acuan dalam merancang intervensi keperawatan yang dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak dengan Down syndrome. Permainan jamuran dapat dijadikan sebagai salah satu intervensi keperawatan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan interaksi anak sosial dengan Down syndrome. Selanjutnya untuk penutup, yaitu kesimpulan, anak-anak sindrom menderita berbagai hambatan dan keterlambatan dalam semua aspek perkembangannya. Mereka mengalami kekurangan tekanan otot yang cukup, yang menyebabkan mereka mengalami hambatan fisik dalam bermain dan kesulitan dalam memorinya. Selain itu, anak sindrom juga mengalami kesulitan saat berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya. Analisa tentang interaksi sosial anak Down syndrome memiliki permainan tradisional jamuran di Rumah Belajar ABK Anak Pintar Pucang Gading saat membantu dalam kegiatan sehari-hari anak. Orang tua juga memiliki
berperanan sangat penting dalam membantu keberhasilan perkembangan pendidikan anak. Untuk sarannya diharapkan perawat dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang terbaik. Penulis menyarankan untuk tenaga kesehatan dapat merancang intervensi keperawatan dengan menjadikan jurnal penelitian ini sebagai acuan sehingga dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak Down syndrome. Untuk daftar pustakanya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya adalah ada agenda tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan khususnya pada kelompok yang tidak melakukan presentasi, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, kepada Agnes dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Mohon maaf off-cam karena tadi sempat kelempar. Aku izin bertanya. Oh ya, saya dari kelompok 1 reguler 2. Saya izin bertanya kepada kelompok 3 reguler 2 soal eh, tadi autisme itu kan menerapkan intervensi Jasper. Nah, di sini kalau saya baca dari PPT yang diberikan tadi eh kurang paham bagaimana intervensi Jasper itu dilakukan kayak langkah-langkahnya, step-stepnya gitu. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan intervensi Jasper itu gimana? Baik, terima kasih kepada Agnes atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 3 reguler 2, apakah ingin menjawab pertanyaan tersebut atau mungkin ditampung terlebih dahulu? Ditampung dulu. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Syafa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk tiga yang membahas tentang retardasi mental tadi. Yang autisme. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya terapi musik itu bisa dilakukan, itu bisa meningkatkan perkembangan. Nah, terapi musiknya itu dilakukan sehari itu berapa lama dan durasinya itu musiknya itu berapa menit. Terus tadi kan juga dijelaskan kalau ada perkembangan yang meningkat. Nah, perkembangan yang meningkatnya itu dia langsung meningkat atau ada waktu tertentu untuk meningkatkan perkembangan dari si anak ini. Dan untuk rek 4 yang terapi bermain ini, saya bertanya untuk terapi bermainnya ini bisa dimulai pada anak dengan DS itu umur berapa? Makasih. Baik, terima kasih kepada Syafa atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 3 reguler 2, apakah ingin menjawab pertanyaan dari Syafa atau ditampung terlebih dahulu?
Ini di Endah ke mute atau bagaimana di Endah? Oh ya, mohon maaf Nurse, mungkin dari Safa bisa mengulangi kembali tadi pertanyaannya ditujukan kepada kelompok 3 reguler 2 ya kalau nggak salah, yang pertanyaannya terkait dengan eh, perkembangan dari apa terapi yang disampaikan sama Safa. Maaf kayaknya salah ini deh. Kayaknya yang dari ADHD deh. Yang terapi bermain itu. Apa-apa ya? Aku lupa dari rek berapa. Ya baik, mungkin dari kelompok yang membahas terkait dengan ADHD, apakah pertanyaan dari Safa itu ditampung terlebih dahulu atau mungkin langsung dijawab? Mohon maaf untuk dari ADHD itu terapi apa yang meronce-meronce tadi? Atau bagaimana? Safa tadi bilangnya bermusik atau Yang retardasi mental deh kayaknya. Maaf sumpah. ADHD undur diri. Aku lupa. Mungkin yang kelompok ADHD, retardasi mental membahas terapi bermain bukan ya? Retardasi mental tadi terapinya terapi musik. Oh ya, mungkin aku ulang lagi deh pertanyaannya. Maaf ya. Jadi buat yang terapi musik ini, berarti buat yang retardasi mental, izin bertanya untuk terapi musik ini dilakukan sehari itu berapa lama dan berapa menit untuk musiknya ini. Terus kan tadi dijelaskan kalau ada perkembangan yang meningkat selama terapi bermusik ini. Nah itu tuh perkembangannya ini tuh langsung terlihat langsung ada perkembangannya atau ada waktu tertentu untuk terlihat perkembangannya. Seperti itu. Maaf ya semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Safa atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaan dari Safa ini ditujukan pada kelompok 1 reguler 3 yang membahas terkait dengan retardasi mental. Nah, dari kelompok tersebut, apakah ingin ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Nadia bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Isma dari kelompok 1 reguler 1. Izin bertanya kepada kelompok 3 reguler 2 tentang anak autisme ya. Nah, tadi pada slide dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk membantu regulasi emosi pada anak yaitu dengan melakukan pengabaian emosi negatif. Nah, kira-kira menurut kelompok jika orang tua mengabaikan emosi negatif anak dengan autisme, apa kira-kira konsekuensi yang bisa timbul dalam hal regulasi emosional dan perkembangan anak? Nah, kira-kira bagaimana pengabaian terhadap emosi negatif tersebut dapat mempengaruhi dari hubungan interpersonal anak serta kemampuannya dalam mengatasi tantangan emosional sehari-hari? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 3 reguler 2, apakah ingin menjawab pertanyaannya atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung dulu. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Rafida bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya ke kelompok 4 reguler 1 deh, dengan topiknya ADHD ya. Jadi kriteria inklusi pada jurnal tersebut adalah usia 8 sampai 12 tahun. Nah, apakah intervensi ini dapat dilakukan dan aman pada anak usia di bawah 8 tahun atau perlu dilakukan intervensi dengan metode lain? Lalu juga izin bertanya ke kelompok 3 reguler 2, topiknya autisme. Tadi itu disebutkan bahwa intervensi dengan metode Jasper tersebut dilakukan dengan 5 sesi. Nah, intervensi apa yang dilakukan per sesinya dan juga bisa dijelaskan rasional tindakan per sesinya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Rafida atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 4 reguler 1, apakah ingin langsung menjawab pertanyaannya atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin kepada kelompok 3 reguler 2, pertanyaan dari Rafida, apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Baik, mungkin sekali lagi pertanyaan dari Rafida yang ditujukan kepada kelompok 3 reguler 2. Dari kelompok 3 reguler 2, apakah ingin ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Baik, terima kasih. Mungkin tadi yang di awal Agnes bertanya kepada kelompok 3 reguler 2, apakah dari kelompok 3 reguler 2 sudah eh, menemukan jawabannya dan ingin memaparkan hasilnya? Saya izin menjawab. Izin menjawab untuk pertanyaan Agnes ini mungkin bisa sekaligus untuk pertanyaan dari Rafidah tadi. Jadi untuk Jasper itu salah satu kan joint attention yang kita tekanin. Nah, joint attention itu sebenarnya lebih ke stimulus ke anaknya gitu. Jadi kalau misalnya joint attention itu kayak misalnya anaknya tuh kalau misalnya ngobrol sama orang itu mempertahankan kontak mata atau enggak. Terus kalau misalnya ditunjuk kayak misalnya itu ada cicak gitu. Nah, itu anaknya tuh ngikut untuk ngeliat yang ditunjuk itu atau enggak. Itu contoh untuk joint attention. Nah, untuk intervensinya yang dikasih itu bisa dengan terus apa melatih stimulus untuk interaksi sama anaknya gitu loh. Jadi kayak misalnya ntar anaknya dipanggil misalkan dari orang tuanya atau terapisnya itu manggil anaknya, anaknya itu nengok atau enggak gitu, merhatiin atau enggak. Jadi lebih ke stimulus dari anaknya itu yang biar dia tuh bisa ngerti motorik halus, motorik kasar dan juga bahasa gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok bisa menambahkan. Baik, terima kasih kepada Irani yang sudah memaparkannya. Kepada Rafida dan juga Agnes, apakah terdapat tanggapan kembali? Tidak ada dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Agnes. Mungkin dari Rafida, apakah ingin menyampaikan kembali atau sudah cukup? Jadi tadi kan berupa stimulus. Per sesinya itu berbeda-beda atau hanya pengulangan dari sesi sebelumnya? Makasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Rafida. Untuk terapi ini kan ada 4 sesi. Nah, di terapi ini tuh dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap baseline, yakni melakukan asesmen terhadap kondisi awal subjeknya, rasionalnya, mengkaji kondisi awal anak sebelum dilakukan intervensi. Kemudian untuk yang tahap keduanya itu dilakukan intervensi dengan mengajak si anak melihat ke arah bola yang ditunjukkan, mengambil bola dan memasukkannya ke dalam rasionalnya untuk melatih kemampuan joint attention si anak. Kemudian untuk yang tahap ketiganya dilakukan follow up dengan mewawancarai Ibu JA setelah dilakukan intervensi. Untuk rasionalnya mengkaji perkembangan si anak setelah dilakukan intervensi. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Zila. Dari Rara, apakah sudah menjawab?
Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Sri Utami dipersilahkan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Rafida, yaitu izin mengkonfirmasi soalnya bagaimana kriteria di jurnal terdapat kriteria inklusi yaitu pada usia 8 sampai 12 tahun itu apakah efektif untuk apakah aman pada anak di bawah usia 8 tahun itu diberikan terapi dari meronce tersebut dan apa perlu dilakukan intervensi dengan metode yang lain. Jadi untuk jawabannya teknik meronce itu sendiri kan tidak melibatkan fisik. Jadi mungkin dari usia 8 atau di bawah 8 itu cukup aman bila diterapkan. Namun metode lain yang dapat digunakan pada usia di bawah 5 tahun itu juga dapat menurut jurnal yang saya baca itu ada juga dapat dilakukan dengan terapi musik yang mana itu akan meningkatkan kualitas fisik dan mental anak karena gelombang suara yang dihasilkan oleh musik itu dapat merangsang perkembangan otak anak dan dapat menjadi alternatif pengganti dari terapi lain. Nah, itu metode lain yang dapat digunakan pada usia di bawah dari 5 tahun. Baik, terima kasih kepada Sri Utami atas jawabannya. Mungkin dari Rafida ingin memberikan tanggapan atau bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Syafa terkait terapi musik ini sehari berapa lama, terus perkembangannya itu dilihat secara langsung atau ada waktu tertentu. Nah, untuk waktunya, terapi musik ini bisa dilakukan 2 kali sehari dengan durasi selama 30 menit. Dan untuk perkembangannya itu bisa dilihat secara langsung karena walaupun seseorang tidak mendengarkan musik, otak akan otomatis terangsang. Kemudian jika sistem di otak itu terangsang, seseorang akan dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingatnya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Mungkin dari Safa, apakah terdapat tanggapan kembali? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Hera dipersilahkan. Pertama-tama saya izin tanya dulu apakah ini masih dapat untuk waktu pertanyaan. Iya, ada, Dik. Bisa lanjut ya. Karena memang dari 4 kelompok, jadi bisa extended untuk pertanyaannya. Baik, Nas, terima kasih. Mungkin perkenalkan saya Hera dari kelompok 4 reguler 2. Saya izin tanya kepada kelompok 4 reguler 1. Tadi kan sempat dibahas terkait dengan terapi bermain meronce manik-manik ya. Nah, mungkin saya izin bertanya, ini untuk usia kurang lebih 8-12 tahun. Nah, untuk saat pada jurnal apakah tertera untuk terapi bermain meronce manik-manik ini tertera untuk wanita dan juga laki-laki, dan misalkan apakah di dalam jurnal itu juga tertera bahwa keinginan dari yang si anak laki-laki ini untuk melakukan terapi bermain meronce manik-manik itu seperti apa, dan saya izin tanya juga untuk setiap pertemuan itu kan dia mengalami peningkatan per menitnya seperti dari 2 menit mungkin ke 3 menit sehingga mencapainya itu dalam 10 hari terakhir itu adalah 6 menit. Nah, saya izin bertanya berarti itu apakah setiap pertemuannya itu dengan manik-manik yang sama atau misalkan dia manik-manik yang mungkin ada hurufnya atau mungkin ada lambang bunga-bunganya atau bagaimana, karena kan mungkin setiap motif dari manik-manik tersebut itu memunculkan interaksi dari anak-anak itu untuk bisa lebih mungkin merancang manik-maniknya dengan bersemangat dan juga mungkin lebih lama lagi. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, izin yang masih bingung yang pertanyaan yang awal, yang antara laki-laki dan perempuan, kemudian selanjutnya di bait kedua disebutkan laki-laki, itu bagaimana ya? Oke. Saya izin tanya untuk yang laki-laki itu apakah interact untuk maksudnya berinisiatif atau muncul untuk semangat untuk merangkai manik-manik tersebut, mungkin karena seperti ini ya, kalau anak laki-laki kan biasanya orientasinya untuk bermain manik-manik itu
kayak kurang ada keinginan karena itu kan lebih kesukaannya dari anak-anak perempuan kan seperti itu. Mungkin dari jurnalnya apakah tertera dari interaknya anak laki-lakinya apakah tetap bersemangat untuk merangkai atau merancang manik-maniknya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk ditampung dulu ya. Baik, terima kasih kepada Hera dan juga kelompok 4 reguler 1. Tadi di awal masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin pertanyaan dari Nadia kepada kelompok 3 reguler 2 terkait dengan pengabaian emosi pada anak autisme. Mungkin kepada kelompok 3 reguler 2, apakah sudah menemukan jawabannya dan akan memaparkan jawabannya? Baik, sekali lagi kepada kelompok 3 reguler 2, apakah ingin ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Baik, sebelumnya mohon maaf apakah suara saya bisa terdengar ya? Masih belum terdengar. Baik, jadi tadi pertanyaannya kan dengan cara pengabaian regulasi emosi. Nah, dampak negatif dari pengabaian regulasi emosi itu seperti apa? Nah, maksudnya dari pengabaian regulasi emosi di sini tuh sebenarnya tidak benar-benar diabaikan emosi anaknya itu bagaimana gitu. Tapi pengabaiannya di sini tuh yang dimaksud seperti mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab emosi negatif dari anaknya, kemudian juga memberikan dukungan kepada anak, kemudian juga melakukan intervensi dari Jasper itu sendiri, kemudian juga memberikan batasan perilaku dan menegur anak itu dengan menggunakan intonasi bicara yang secara bertahap. Jadi maksudnya pengabaiannya ini benar-benar nggak diabaikan, anaknya itu nggak benar-benar diabaikan, tapi bisa dengan cara pengabaiannya itu dimaksud intervensi yang sebelumnya itu. Jadi maksud dampak negatif dari pengabaian regulasi emosinya itu mungkin tidak terlalu menonjol karena maksud dari pengabaiannya tuh nggak benar-benar diabaikan gitu. Gimana ya? Apakah semakin membingungkan atau bagaimana ya? Nah, oke, sudah menjawab Baik, tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Felisa dan juga Nadia. Selanjutnya, tadi masih ada beberapa pertanyaan juga yang belum terjawab, yaitu pertanyaan dari Safa kepada kelompok 2 reguler 4 terkait dengan terapi bermain. Mungkin dari kelompok 2 reguler 4, apakah ingin menyampaikan jawabannya atau masih ditampung terlebih dahulu?
Baik, kepada Aprilia Firda dipersilahkan. Oh, mau izin bertanya, masih boleh nggak ya? Boleh di nanti kita sampai 9.30 ya. Oke, baik, Nurse. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya untuk kelompok 2 reguler 4 yang tentang terapi bermain tradisional kalau nggak salah. Nah, itu kan untuk meningkatkan interaksi sosialnya. Nah, kira-kira ada kayak yang peningkatan yang spesifik nggak sih dari terapi yang dilakukan itu? Nah, dan dari terapi tersebut tuh akan berdampak pada jangka waktu yang panjang nggak buat anak Down syndrome itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aprilia Firda. Dari kelompok 2 reguler 4, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Izin jawab ditampung terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih kepada Sri Utami dipersilahkan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Hera. Tadi kan bertanya bahwa di jurnal apakah dijelaskan dapat dilakukan untuk laki-laki atau perempuan. Jadi untuk di jurnal tidak dijelaskan untuk kefokusannya kepada laki-laki atau ke perempuan. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa mungkin bisa digunakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, kemudian apakah ini dapat digunakan apa efektif digunakan kepada anak laki-laki karena meronce sendiri itu kan kayak biasanya lebih dominan kepada anak perempuan. Nah, jadi untuk jawabannya itu mungkin saja bisa dikarenakan dari anak ADHD itu sendiri kan kayak susah untuk fokus atau memperhatikan sesuatu. Nah, dari situ mungkin dari anak ADHD tidak memperhatikan uh, apa yang kayak tidak terlalu memperhatikan dari identitas itunya identitas seksualnya. Nah, jadi mungkin bisa dilakukan dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah manik-maniknya sama atau tidak bila dilakukan terapi secara rutin selama 10 hari itu dalam jurnal. Jadi dari ciri-ciri dari anak ADHD itu sendiri kan sering lupa akan sesuatu, kemudian juga tidak dapat mendengarkan dan melaksanakan instruksi dengan baik, mengalami kesulitan mengatur tugas, kemudian juga tidak bisa memperhatikan sesuatu dalam jangka waktu yang lama dan menjadi mudah terganggu. Itu merupakan salah satu dari ciri-ciri ADHD yang mana ketika diberikan intervensi tersebut dapat mungkin bisa dilakukan dengan manik-manik biasa karena bisa dilakukan dengan berulang-ulang karena kan dari sulit memperhatikan itu tersebut. Jadi untuk satu kali pertemuan tidak mungkin untuk bisa langsung teratasi. Jadi perlu beberapa kali intervensi yang terus berulang dapat juga digunakan dengan kayak metode digunakan dengan manik-manik yang sama juga bisa. Untuk itu cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada Sri Utami. Dari Hera, apakah sudah menjawab atau ingin memberikan tanggapannya kembali? Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan sedikit ya. Berarti itu untuk manik-maniknya tanpa motif atau yang lainnya gitu ya. Jadi manik-manik biasa yang berwarna seperti itu aja. Nah, itu kan izin menjawab. Jadi untuk manik-maniknya kan bisa digolongkan dari anak-anak kan kayak digolongkan yang bunga, kemudian ada boneka atau apapun itu bentuknya. Nanti kan kayak ditata, dijajar-jajar. Nah, dari anak-anak itu sendiri bisa memilih sendiri sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Kita sebagai perawat hanya kayak ya memfasilitasi, membantu meronce dan menyediakan manik-maniknya. Namun untuk memilih dari manik-manik itu sendiri dibebaskan dari anak-anaknya.
Oke, untuk yang dibuktikan di jurnal itu berarti ada tulisan bermotif juga nggak untuk manik-maniknya? Atau gimana? Itu Yang di di jurnal? jurnal tidak ada untuk manik-manik tidak ada kayak motif-motifnya gitu. Oh, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sri Utami dan juga Hera. Masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pertanyaan dari Aprilia Firda kepada kelompok 2 dan kelompok 2 reguler 4. Mungkin kepada kelompok 2 reguler 4, apakah sudah menemukan jawabannya dan ingin menyampaikan jawaban tersebut? Baik, kepada Puput dipersilahkan. Baik, terima kasih izin menjawab. Tadi dari Vida kan nanya tentang peningkatan interaksi sosial yang spesifik seperti apa. Jadi dari permainan tradisional sendiri yang awalnya anak-anak cenderung pendiam, kurang percaya diri itu eh, dengan ikut permainan itu tuh bisa bermain bersama teman, terus bisa mengungkapkan perasaannya dengan walaupun cuman dengan menggunakan bahasa isyarat. Terus anak juga bisa dapat melakukan kontak sosial, bisa mau bergandengan tangan dengan teman lain. Kan jadi permainannya kan anak-anak dipasangkan dengan teman-teman lainnya. Nah, dengan di situ kan anak-anak gak boleh main sendirian, terus diajarkan untuk cara berbagi teman dalam setiap permainan tersebutnya. Jadi diajarin sama guru yang ini. Kemudian untuk uh, jangka panjangnya mungkin dari jurnal juga kurang dijelaskan, mungkin bisa bervariasi peningkatan jangka panjangnya dari individu yang anak-anak satunya ke anak-anak yang lainnya. Bisa beda-beda pengaruh jangka panjangnya. Mungkin apakah pertanyaan dari saya, apakah jawaban dari saya bisa menjawab? Menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puput dan juga Aprilia Firda. Selanjutnya masih ada sisa satu pertanyaan kembali dari Safa kepada kelompok 2 reguler 4 terkait dengan terapi bermain. Mungkin dari kelompok 2 reguler 4, apakah sudah menemukan jawabannya dan memaparkan jawaban tersebut? Baik, mungkin sekali lagi bagi kelompok 2 reguler 4, yang pertanyaan dari Safa terkait dengan terapi bermain bisa dimulai kapan pada anak dengan Down syndrome. Mungkin dari kelompok 2 reguler 4, apakah sudah menemukan jawabannya?
Baik, kepada Zila dipersilahkan. Izin menambahkan pertanyaan tadi dari Nadia Isma, dikarenakan dari kelompok kami baru menemukan jurnal pendukung untuk terapi untuk mengatasi emosi negatif anak autis. Jadi di jurnal yang telah kami dapatkan dengan judul penerapan terapi Applied Behavior Analysis dalam mengatasi emosi negatif pada anak autis di sekolah luar biasa negeri Parepare, cara untuk mengatasi emosi negatif pada anak autis, yakni yang pertama dengan melakukan teknik mengunci badan. Tujuannya untuk menghentikan perilaku emosional yang dapat melukai diri si anak dan juga lingkungan di sekitarnya. Kemudian untuk teknik yang kedua, yakni teknik kontak mata dan kepatuhan. Tujuannya untuk memudahkan memberikan instruksi dan perintah. Nah, agar si anak ini dapat mengikuti apa yang kita sampaikan, maka perlu adanya reward dan juga punishment. Kemudian untuk yang teknik ketiga itu teknik gambar wajah. Teknik ini merupakan salah satu cara agar si anak ini dapat mengenal bentuk ekspresi emosi, yakni dengan memperkenalkannya dengan gambar ekspresi wajah. Indikasinya untuk anak autis yang dapat menunjukkan perkembangan pada perilaku maupun akademiknya, sehingga pemberian terapi ini lebih mudah karena si anak ini sudah dapat membaca dan berkomunikasi dengan baik. Jadi yang dimaksud di sini untuk pengabaian emosinya itu bukan serta-merta mengabaikan emosi si anaknya itu ya. Pokoknya yang tadi udah dijelasin sama si Felisa. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa di-searching jurnal dengan judul penerapan terapi Applied Behavior Analysis dalam mengatasi emosi negatif anak autis di sekolah luar biasa negeri Parepare. Karena menurut kelompok kami untuk penjelasan terapi tersebut sudah lumayan lengkap di jurnal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Agila. Baik, terima kasih kepada Zila dan juga Nadia. Baik, untuk Sandrina, dipersilahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan kapan terapi bermain pada anak Down syndrome bisa dilakukan. Jadi terapi bermain ini bisa dimulai sejak dini pada anak dengan Down syndrome. Bahkan semakin dini terapi dimulai, semakin baik. Banyak program terapi bermain yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak kebutuhan khusus seperti Down syndrome. Jadi idealnya itu konsultasikan ke dokter atau ahli terapi untuk rencana yang sesuai dengan perkembangan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Safa, apakah terdapat tanggapan kembali? Enggak, makasih. Baik, terima kasih kepada Sandrina dan juga Safa. Mungkin saya izin bertanya, terus untuk pertanyaannya sudah terjawab semua, dan untuk diskusinya apakah sudah selesai atau dipersilakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, diperbolehkan ya, Nurse? Bisa ditutup dulu ya, Dik, ya. Sudah selesai. Baik, Nurse. Baik, karena dari semua pertanyaan sudah terjawab dan dari waktu juga sudah cukup, mungkin dari saya mengucapkan terima kasih kepada masing-masing perwakilan kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik, dan juga kepada teman-teman yang aktif melakukan diskusi pada sharing jurnal kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Nurse Nurona. Oke, terima kasih banyak Di untuk moderator yang membantu lancarnya presentasi dari keempat kelompok. Untuk sebentar slide-nya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah banyak ya. Jadi memang untuk mental issue ini pada anak-anak nih ya, ini akan mengganggu memang ya, nanti terutama untuk perkembangan anak saat dewasa. Jadi harapannya untuk menurunkan ketidaknyamanan pada proses perkembangan mental saat anak-anak, itu salah satunya bagaimana meningkatkan konsentrasi atau pusat perhatian pada anak-anak. Karena kebanyakan kayak misalkan Down syndrome itu sudah kognitifnya memang turun.
karena memang sudah dari kromosomnya ada perubahan. Jadi dari genetik agak susah memang di sini pasti banyak untuk distraksi-distraksi yang bisa dilakukan untuk membantu pengarahan atau peningkatan kognitif. Kemudian terutama ini adik ya untuk autis sama GBPH yang bisa sedikit dibantu daripada yang Down syndrome yang agak susah tadi ya. Kemudian tadi mental retardasi itu autisme dan juga GBPH, terutama GBPH atau autisme tingkat ringan atau sedang. Sebisa mungkin memang mencari distraksi yang bisa meningkatkan pemusatan perhatian tadi. Nah, terus, dan ini banyak, Dek. Kamu nanti mencari semakin banyak. Ya, memang itu ya, variasinya dan terapi distraksi. Pokoknya dia bermanfaat. Nah, kita tadi mendengarkan dari penjelasan, saya yang tertarik ini bagian meronce manik-manik ya, Dik ya. Karena memang tidak susah dan kita mengeluarkan budget yang tidak terlalu mahal, karena manik-manik mungkin beli di Shopee online berapa sih kayak gitu. Terus ditambahin benang atau kayak apa itu ya, kabel atau plastik yang bahannya dari plastik. Dan ternyata dia sudah bisa mana tadi menurunkan ini ya. Oh, p-value-nya enggak ada ya mungkin ya. Coba nanti saya baca di slide-nya. Oh, ada 1 dari 2 objek yang meningkatkan konsentrasi pada 2-6 menit intervensi. Oke, berarti memang untuk subjeknya kurang objektif ya, karena memang lebih ke studi kasus. Kalau misalkan hanya 1 dari 2, setidaknya nggak apa-apa, karena ini kayak introduksi ke, oh oke, mungkin meronca manik-manik bisa membantu konsentrasi pada GBPH. Sekarang di anak-anak ini banyak sekali yang mengalami GBPH ya. Nah, kalau kamu mau tahu GBPH gimana, ada atau enggak, kamu coba buka kembali di SDIDTK yang dulu sudah saya share di semester sebelumnya. Di SDIDTK kan ada cara tumbuh kembang dari pertumbuhan mulai dari berat badan, panjang badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, kalau untuk perkembangan itu dari KPSP, ada gangguan emosional, ada autisme, dan salah satunya ada GBPH. Nah, nanti kamu baca di GBPH itu mudah sekali untuk di-screening, semakin dini semakin bagus, dan target untuk GBPH pada buku SDIDTK itu maksimal usia 6 tahun. Jadi bisa dipakai nih. Kalau misalkan ada GBPH, ini kalian pakai intervensi meronca manik-manik sangat mudah sekali ya. Dan ternyata kalau bisa membantu pemusatan perhatian, itu kan luar biasa ya. Karena sekali lagi, memang saat kecil hanya gangguan pusat perhatian atau hiperaktif lah intinya, hiperaktif. Tapi di saat besar dia akan bingung mau ngapa-ngapain kayak gitu. Karena saat kecil atau saat SD, SMP, SMA yang seharusnya dia fokus misalkan belajar sehingga dapat nilai baik, tapi karena dia ada gangguan pusat perhatian, dia kemana-mana, nilainya jelek lah, terus dia bingung mau kemana, arahnya nggak tahu, akhirnya untuk skill dia nggak dapat, kemudian mungkin dia dibilang troublemaker ya, ataupun yang lain. Dan ini mengganggu nanti saat dewasa, bagaimana kualitas hidup pada anak dewasa, pada dewasa. Dan kalau dia kualitas hidupnya terganggu, ujung-ujungnya ke self-loathing ya, agak merusak ataupun depresi ataupun gangguan mental yang lain. Jadi sepenting itu GBPH. Nah, dan memang tadi untuk untuk seks atau gender ya, itu pertanyaan yang bagus, Dek. Saya tadi kembali lagi pernyataan awal saya ya. Meronca manik-manik itu bagus, namun saya prefer ini untuk cewek aja ya. Jadi kita kembalikan fitrah cewek, bermain cewek,
cowok bermain cowok. Walaupun tetap ada permainan unisex, itu ada ya, boleh. Tapi kalau untuk meronca manik-manik ini lebih prefer ke gender perempuan. Jadi coba kalau misalkan kamu menemukan GBPH yang mana ada peningkatan insiden pada anak-anak, untuk yang cewek pakai meronca manik-manik, untuk yang cowok pakai yang lain, kayak gitu ya. Itu pasti banyak. Dan biasanya walaupun tidak selalu, mayoritas GBPH, bukan mayoritas ya, sedikit dominan GBPH pada anak yang lahir normal itu diakibatkan oleh konsumsi gula yang berlebihan atau dia ada reaktif berlebihan pada konsumsi gula ya. Jadi untuk manajemen nutrisi itu tetap dimasukkan walaupun tidak terlalu secara cepat berdampak pada penurunan GBPH atau autisme pada anak-anak yang autisme tingkat mild atau moderate kayak gitu. Kalian coba baca, saya rekomen kalian baca, banyak sekali sekarang penelitian yang menyatakan onset autisme, onset GBPH itu menurun pada saat manajemen nutrisi secara ketat dilakukan, salah satunya mensupresi semaksimal mungkin konsumsi gula pada anak-anak. Jadi mulai coklat ataupun saat membuat bahan makanan dari gula itu disupres. Dan ternyata signifikan ya, terutama yang mild and moderate. Kalau untuk berat itu kita perlu lebih perhatian ke hal yang lain. Kemudian apa lagi ya? Ya, kemudian menurunkan semaksimal mungkin konsumsi gula, tapi meningkatkan konsumsi protein ya, hewani, nabati, dan juga lemak, tapi tanpa itu daging tapi tanpa lemaknya, itu bagus ya, lean fat istilahnya atau lean protein. Itu dari meronca manik-manik. Kemudian, oh ya Dik ya, mungkin saya bantu share sebentar ke kalian untuk pernyataan retardasi mental. Mungkin kalau di Indonesia nggak apa-apa, untuk ngomong retardasi mental itu nggak apa-apa ya. Cuman, sebentar. Di luar negeri, atau saat kalian ketemu orang bule, atau di rumah sakit, saya harap kalian menghindari kata-kata mental retardasi. Saya yakin kalian sudah paham kenapa kok menghindari. Zaman kalian pasti sudah nggak kudet-kudet amat. Retarded itu kan root banget ya, retarded itu error word ya. Jadi konotasinya sudah sangat negatif. Kalau dulu masih oke, tapi sekarang konotasinya sangat negatif. Nah ini ya. Tapi kalau di kalangan Indonesia oke lah sebenarnya ya, but I still recommend kalian sudah meninggalkan deh kata-kata mental retardasi ini. Nah, ini menurut Federal Register dari government di USA untuk pemindahan mental retardasi ke intellectual disability. Jadi kata-katanya diganti ke intellectual disability atau ID. Nah, walaupun di jurnal masih ada mental retardations, tapi saat pengucapan semuanya kalian ganti intellectual disability. Saat kalian tertarik buat skripsi atau buat jurnal tentang mental retardation, gantilah judul itu dengan intellectual disability. Semakin banyak orang yang pakai intellectual disability, semakin banyak orang yang akan pelan-pelan meninggalkan kata-kata mental retardations. Mungkin kalau anaknya nggak paham saat dibilang mental retardation, tapi orang tuanya itu akan sangat ofensif sekali ya. Ini dari government. Oke, ini ya, kenapa mereka memilih untuk mengubah mental retardation ke intellectual disability di sini. Ya, jadi mental retardation itu has negative connotation deh ya, dan offensive ya. Offensive to many people, terutama pada orang tua. Sebenarnya kita nggak ada maksud apa-apa, karena memang namanya dulu seperti itu. Tapi ternyata saat ini semakin maraknya sosial media, semakin banyaknya orang yang menggunakan kata retarded untuk kata yang ofensif sekali, sehingga
membuat kata mental retardation ini terrekomendasi untuk benar-benar dihilangkan. Jadi sekarang ini intellectual disability itu sebenarnya sudah final ya dari sarannya dari government di USA. Karena kita di Indonesia, makanya saya bilang saran ya. Oke, kita ke mana coba? Nah, ini kita ke Wikipad. Walaupun Wikipad nggak bisa dipakai, but sometimes itu bisa dipakai kok, terutama untuk historinya. Nah, ini jadi kalau kalian lihat di Wikipedia, intellectual disability itu sudah formal dan ini diinformasikan formally known as mental retardations. Jadi sudah masuk sebenarnya di kayak library website. Jangan pakai mental retardation lagi, tapi pakai intellectual disability mulai sekarang. Atau bisa pakai general learning disability di UK, itu boleh ya. Terserah kalian mau pakai apa. Mungkin nanti saat kalian di mental health nursing, kalian masih akan sering mendengarkan mental retardation karena belum terbiasa. But kalian bisa menyuarakan lebih baik pakai intellectual disability. Sekali lagi kita perlu mendengar memahami bagaimana orang tua saat anaknya dibilang mental retardation itu menurut saya ofensif ya. Tapi kalau antara kalian dengan perawat atau dengan dokter atau dengan farmasi atau dengan nakes lainnya itu masih oke lah. Oke, itu dari mental retardation. Nah, terus saya harap kalian masih standby dengan saya ya. Saya cuma ingin menginformasikan sebenarnya untuk praktik OSC, persiapan OSC di praktik keperawatan anak kronis dan terminal, saya sudah menginformasikan ke 3 kelas kemarin ya. Ada 1 kelas yang belum saya informasikan karena di pertama-tama, kalau nggak salah kelas Rek 3, tapi saya informasikan kembali saja ya. Kalau misalkan nanti ada ujian OSC bagian praktik, itu salah satu yang dari saya yang akan saya masukkan adalah OSC pelaksanaan pemberian TPN ya, Total Parenteral Nutrition. Tapi jangan khawatir, kalian nggak menghitung di sini, kalian nggak menghitung Scoville atau apa-apa. Yang perlu kalian lakukan adalah nanti saat di stase dengan saya, manekinnya itu sudah terpasang infus sebelumnya, oke? Mereka sudah terpasang infus dengan ada normal salin atau asering yang terpasang di IV pole. Nah, yang kalian perlu lakukan adalah mengganti jenis cairan parenteral apa yang dibutuhkan pada anak. Nanti ada trigger, jadi misalkan triggernya anak Nadia usia 1 tahun, dia butuh terapi nutrisi parenteral yaitu aminofusin misalkan. Aminofusin itu kan jelas-jelas protein atau asam amino. Yang perlu kalian lakukan adalah hanya mengganti cairan normal salin tadi yang terpasang dengan pasien diganti dengan cairan aminofusin. Itu saja. Dan yang perlu kalian lakukan itu adalah men-setting TPM-nya. Nanti saya di trigger atau di kasus sudah akan saya informasikan nanti. Misalkan anak ini butuh aminofusin L500 5% sebanyak misalkan 500 cc. Nah, 500 cc ini akan dihabiskan dalam 3 jam. Misal ya, akan dihabiskan dalam 3 jam. Kemudian hitung berapa TPM sehingga cairan protein ini habis dalam 3 jam. Nah, untuk menghitung TPM, kalian perlu pakai kalkulator. Jadi, bawaan HP aja. Nanti, apa lagi ya? Ya, nanti kalian bawa HP, terus kalian hitung hasilnya berapa TPM, tinggal setting TPM, kayak gitu. Nah, oke, secara garis besar akan saya share untuk SOP-nya sebentar ya.
Habis ini saya akan share untuk SOP-nya ya. Nah, ini untuk SOP parenteral nutrisi ya. Jadi sebenarnya untuk alat yang dibutuhkan ini masih SOP pemasangan parenteralnya, mulai dari pemasangan infus. Nggak usah khawatir, saat nanti OSCE kalian nggak usah pasang infus ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah hanya memindahkan misalkan terapi nutrisi ke itu set infus. Yang perlu kalian butuhkan biasanya sudah akan tersedia di meja atau di itu ya, di set alat itu sudah ada, itu bawaan semua aja. Oke, kemungkinan nanti, bukan kemungkinan ya, kalian nggak perlu sarung tangan steril, karena sarung tangan steril ini untuk pemasangan TPN mulai awal, maksudnya pemasangan infus, nggak usah. Kalian ambil sarung tangan bersih aja ya. Jadi saya tambahkan di sini sarung tangan bersih. Kalian pakai sarung tangan bersih saja. Kemudian abuket nggak perlu. Terus set infus sebenarnya nggak perlu karena dia sudah terpasang dengan normal salin ya. Iya nggak perlu deh. Kayak gitu ya. Bengkok oke. Alkohol swab ini perlu. Terus kasa steril nggak perlu. Perlak ini nggak perlu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Biasanya perlak kan untuk biar nggak ada yang netes ya saat kita memasang apa. Kapas nggak perlu, plester nggak perlu, three-way. Nah sebenarnya Dek, secara awal saya jelaskan untuk pemasangan TPN karena dia kental, kurang rekomendasi kalau dia pakai perifer aja di pergelangan tangan ya, kurang perifer. Jadi mereka itu seringnya pakai central venous kateter. Jadi kateter di sentral pusat, vena sentral. Cuman kita real aja ya di rumah sakit, terutama di anak, CVC itu berisiko peningkatan infeksi. Jadi kalau tidak terlalu lama dan kalau tidak terlalu urgent menggunakan CVC, maksudnya hanya membutuhkan hanya butuh TPN saja, nggak perlu obat-obatan yang titrasi atau apa. Ril-rilnya itu tidak dipasang CVC. Jadi TPN itu diberikan secara perifer. Makanya sering ada plebitis, jadi ganti di infus lagi di tempat yang lain. Anyway, kalian nggak butuh three-way di sini ya. Untuk yang ujian OSCE. Tapi secara garis besar, kalau nanti kalian mau pasang TPN seperti ini, cuman kita fokus di OSCE aja ya. Siring pump kita nggak pakai, jadi kalian menghitung TPM, it's okay ya. Extension tube ini nggak pasang karena nggak pakai three-way. Yang infus pakai pastinya dan sudah ada. Tempat sampah itu pasti sudah ada karena kalian udah ada bengkok di sini ya. Oke, jadi bentar banget di sini. Nah, untuk persiapannya, habis ini ada videonya, nggak usah khawatir deh ya. Untuk persiapannya, kalian secara garis besar ingat saja, setiap SOP itu pasti ada persiapan alat, persiapan pasien, persiapan lingkungan, implementasi langsung, evaluasi, dan dokumentasi. Itu selalu ya. Jadi yang pertama adalah persiapan alat. Persiapan alat kan ini kan, kalian siapkan aja. Oh ya, hand sanitizer ya, jangan lupa ya. Hand sat ya. Jadi yang pertama kalian persiapan alat ini ya, cuci tangan dulu aja, jangan lupa cuci tangan, terus informasikan alat-alat yang kalian siapkan di sini, terus seperti biasa tanyakan nama pasien, cocokkan dengan gelang nama, sesuai atau enggak. Kemudian kita ke persiapan pasien, beri salam, terus jelaskan tujuannya, kalau
orang ini perlu mendapatkan nutrisi parenteral karena sedang puasa, jadi harus tetap mendapatkan nutrisi supaya proses penyembuhan berjalan dengan sesuai dengan target kita kayak gitu, atau sesuai dengan kebutuhan boleh. Kamu perlu menjelaskan prosedur tindakan, terus berapa lama kontrak waktu ya, terus beri kesempatan pada klien untuk bertanya as usual ya. Kemudian persiapan lingkungan, pastikan itu sudah ditutup, intinya pasien sudah merasa nyaman karena tidak sedikit pasien yang nggak nyaman saat langsung dilakukan, tapi kondisi dalam terbuka aja itu tetap kurang nyaman. Anyway, setelah kita ke persiapan lingkungan, langsung ke tahap kerja. Oke, kita fokus ke OSCE. Jadi ke OSCE ini nggak perlu. Kalian sudah akan mendapat berapa cc-nya nanti ya, berapa cc-nya. Jadi pasang triway nggak perlu. Jadi hanya ini aja deh kamu. Pasang cairan karbohidrat. Kalau misalkan soal saya pasang karbohidrat. Karbohidrat itu adalah dextrose tadi ya. Dextrose 5%, 7,5%, 10%, 40% yang kita bahas awal-awal. Kalau protein dia aminofusin 5% atau aminosteril yang aminosteril 10%. Kalau lemak intravenous lipid emulsion itu pasti 20%. Nah, oke. Jadi memang kalau pakai three-way itu kan ada 3 lubang ya. Biasanya anak-anak yang sudah pakai CVC itu lubang pertama dimasukkan karbohidrat, lubang kedua dimasukkan lemak, lubang 3 dimasukkan asam amino. Kayak gitu ya. Oh, oke, mungkin pasang three-way aja ya, pasang three-way. Tapi kita butuh extension. Kayak nggak susah juga ya pasang three-way, tapi nggak mungkin karena di perifer bakal pecah nanti peribitis. Oke lah, gini aja ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah hanya satu cairan yang dipasang ya, nggak usah semuanya. Nanti ada di trigger yang saya informasikan. Pastikan kalau karbo, kalau lemak, asam amino. Jangan sampai salah ya. Kalau salah, kalian pasti remedi. Karena ini sudah gampang banget ya. Yang perlu kalian lakukan adalah tinggal melepas normal salinnya, terus dipasangkan dengan karbohidrat. Ini maksudnya selang infus 1, 2, 3 karena dia pakai three-way. Tapi kan kita nggak pakai three-way, jadi lepas. Maksudnya jadi ya tetap aja di line yang sama itu ya, tempat penempatan normal salin tadi. Nah, terus ini ya, pasang cairan karbohidrat, kemudian atur tetesan infus. Ini yang paling penting, oke? Atur TPM. Kecepatan ini karena nggak ada ya, karena memang kita nggak pakai searing pump. Itu aja, Dik. Baru setelah itu kalian evaluasi, respon, terus dokumentasi. Ini yang paling penting. Ini boleh ya, ini juga penting ya, penting semua untuk terminasi. Udah, ada yang ditanyakan nggak sebelum kita ke video, Dik? Sudah jelas semua, Dik? Oh, bentar. Oh, belum ada nurse. Oke, thank you, Dik. Oke ya. Apa? Oke, sip. Nah, terus kita ke videonya. Saya share screen dulu. Oke, ini sambil saya jelaskan. Mungkin saya mute aja di sini ya. Perform hand hygiene and provide for patient privacy before beginning patient care. Nah, ini tadi ya, pastikan cuci tangan dan juga privacy ya. To administer central parenteral nutrition, or CPN, first introduce yourself to the patient. Then identify her using 2 identifiers. Nah,
Jadi seperti biasa kita perlu mengenalkan diri kita siapa dan kita perlu mengidentifikasi pasien dengan gelangnya tadi. Nah, ini Dek, ini adalah intravenous lipid emulsion ya, yang digantung itu. Jadi kalian tinggal menggantung aja. Ini yang warna putih kental adalah intravenous lipid emulsion. Have your name and your date of birth? Naina Patil. Follow strict aseptic technique during infusion tubing and filter changes. Thank you. These components must be replaced every 24 hours. Change them immediately if you suspect. Oke, jadi memang tadi diinformasikan harus steril karena memang untuk pemasangan TPN mulai dari pemasangan three-way dan juga extension tube-nya ya. Tapi tadi kita nggak pakai itu, jadi kita bisa bersih. Kemudian untuk penggunaan TPN ini hanya 24 jam ya Dek ya. Seperti kita bahas kemarin, hanya 24 jam. Setelah 24 jam itu harus diganti dan dibuang untuk TPN-nya. Karena itu sudah highly contaminated risk ya. Jadi pastikan semuanya terberikan dalam 24 jam. Suspect that either has become contaminated. Compare the healthcare provider's orders with the Medication Administration Record, or MAR, to ensure that you have the right solution and that it's labeled properly. Check the label of the CPN bag against the MAR or computer printout to be sure they match. Make certain that the solution contains the correct additives and has not expired. A parenteral nutrition supplement typically contains amino acids, glucose, lipids, electrolytes, vitamins, and trace elements. Check for compatibility and confirm the patient's name. Now inspect the CPN solution for particulate matter if it's a 2-to-1 solution, or for separation if it's a 3-to-1 solution. Right, that looks great. Now perform hand hygiene. Apply clean gloves. And attach the appropriate filter to the IV tubing. Nah, nanti kalian hanya memasukkan seperti itu saja ya, Dek ya. Tinggal masukkan. Terus, oke, sebentar kita lanjutkan dulu. Prime the tubing with the CPN solution, making sure that no air bubbles remain. Allow the solution to run into the trash receptacle to clear the line. Then use the roller clamp to turn off the flow. Use an alcohol swab to clean the correct port. If a dedicated port is not available, flush the port with a syringe filled with normal saline to clear it of. Oke, jadi gini ya, ini kan adalah CVC yang terpasang pada pasien. Kita nggak pakai CVC karena mostly kadang-kadang sering dipakai di perifer tadi. Nah, karena perifer nggak mungkin pakai CVC karena bakal plebitisnya besar banget resikonya. Jadi kita cuman pakai satu line. Jadi nanti trigger saya satu line. Satu line ini maksudnya satu cairan ya yang masuk. Nah, nanti kalian kemungkinan ada dua case. Yang pertama sudah terpasang infusnya normal salin, jadi kalian cuma memasukkan hook dari normal di set infus ini tadi tinggal dimasukkan ke Everlip-nya. Everlip itu adalah intravenous lipid emulsion kayak gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja terus dibuka untuk roll tadi supaya airnya masuk dan kita setting berapa TPM kayak gitu. Kemudian setting kedua bisa anak ini sudah ada terpasang infusnya, Dik. Jadi sudah ada fanflonnya, sudah ada abuket, sudah terpasang abuket, tapi dia belum mendapatkan normal salin. Intinya belum ada set infus di situ. Hanya
seperti ini, tapi dia di perifer aja ya. Jadi kalian perlu menambahkan infus set aja. Jadi perlu menambahkan selang infus, hanya selangnya saja. Terus selangnya tinggal dimasukkan ke even lip ini. Kemudian jangan lupa, karena dia masih kosong kan kalau baru selangnya, jangan lupa dibuka los sehingga semua cairan lemak ini masuk ke selangnya sampai netes. Jadi yang masuk ke anak tidak ada bubbling, tidak ada udara, kayak gitu aja. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, sebelum memasukkan, kalian fokus ke video aja nanti lihatnya ya. Di kateter infus tadi itu di alkohol swab dulu, oke? Jadi di alkohol swab dulu. Kemudian tinggal dimasukkan. Kalau real nanti masuk ke pembuluh vena, misalkan sudah dimasukkan ternyata di cairan intravenusnya nggak lancar, bisa di-push, dibolus dengan normal salin. Mungkin agak macet kayak gitu. Tapi kan kita pakai manikin, jadi bisa diinformasikan saja. Oke, kita masukkan, tapi ternyata misalkan ada cairan yang agak lancar even lip-nya, jadi kemungkinan ada sumbatan di kateter infus, jadi kita perlu masukkan beberapa cairan atau di-push supaya alirannya lancar lagi kayak gitu. Kemudian kita coba memasukkan kembali di selang infus ke kateter infus, dan kalau sudah masuk dan lancar berarti sudah maintenance untuk alirannya kayak gitu. Jadi lebih menginformasikan aja. Oke, ada case yang pertama mungkin sudah terpasang normal salin, jadi yang kalian lakukan hanya memasukkan TPN-nya aja. Yang kedua, bisa saja anak ini sudah terpasang kateter infus aja, cuman kateternya aja ya, kanulnya aja, IV kanul ya, tapi belum ada set infusnya di sini. Dan kalian tetap pakai sarung tangan bersih ya, karena yang steril kan sebenarnya di insersi kanula, sedangkan kasusnya dia sudah terpasang kateter kanul nanti. Jadi yang perlu kalian lakukan tinggal menambahkan set infus atau selang infus, tinggal menambahkan selang infus, terus memasukkan ke even lip-nya. Misalnya kalau even lip terus dipastikan masuk semua cairannya dan dibuang ya, supaya memastikan tidak ada bubble sama sekali. Baru kalau sudah semuanya fill dengan TPN baru dimasukkan ke kanula si pasien, tapi sebelumnya jangan lupa di alkohol swab dulu, kayak gitu ya. Residue. Now connect the end of the tubing to the appropriate central catheter port and label it. All right, now I'm going to hook it into the infusion pump. Open the roller clamp to a rate that maintains the patency of the line. Next, connect the tubing to an IV infusion pump. Nah, kita nggak pakai infus pump ya di sini ya, karena realnya masih banyak yang nggak pakai infus pump. Jadi kalian menghitung TPM aja. Terus tadi ada tulisan TPN tadi ya, karena memang dia pakai 3-way dan juga banyak sekali line yang terpasang di pasien. Sedangkan nanti pada anak itu kan hanya satu line dan sudah terlihat dia even lip ya. Jadi tidak dikasih stick kayak tadi itu, dikasih label itu nggak apa-apa. Nggak usah dikasih label nggak apa-apa ya. Karena memang hanya satu line di situ. Open the roller clamp completely and regulate the flow rate as ordered. Some agencies require that the infusion rate be set immediately to the ordered rate. At other agencies, an initial rate of 40 to 60 milliliters per hour is established first. The rate is gradually increased until the patient's nutritional needs are being met. Refer to your agency's policy to determine the initial rate. CPN access is to be used only for... Nah, ini cuman
sekedar tambahan informasi wajib ya, Dik ya. Kalau misalkan line untuk TPN itu jangan gunakan untuk pemberian obat-obatan, transfusi darah, mengambil sampel darah, terus membaca hasil vena lab ya. Itu tidak bisa dilakukan. Nah, gimana kalau dia butuh obat-obatan, Bu? Misalkan kayak gitu ya. Makanya di TPN itu kan diberikan 1 hari, Dek. Dan sebelum diberikan TPN, dipastikan aja diberikan obat-obatan. Kalau anak ini butuh ya. Jadi sebelum TPN, lainnya itu dipakai untuk pemberian obat-obatan. Bisa. Baru setelah itu, dipasang dulu aja yang kental dulu, yaitu Ivelib dulu, seperti rekomendasi saya sebelumnya, habis Ivelib habis, lanjut ke protein. Nah, biasanya setelah protein selesai yang kemungkinan jam 1 bisa habis, atau jam 2 habis, terus obat-obatan berikutnya itu biasanya sore atau malam. Kalau misalkan bertabrakan dengan pemasangan CPN, rekomendasinya adalah pada anak-anak yang dipakai TPN ini dibuat pasang infus lagi di line yang berbeda kayak gitu. Karena dia kan perifer bukan CVC. Jadi kalau misalkan untuk TPN di tangan kanan, bisa untuk obat-obatan mungkin di kaki, biasanya gitu, atau mungkin di tangan sebelahnya, yaitu tangan kiri, bisa ya. Memang paling enak pakai CVC, memang, cuman ya seperti yang saya informasikan kayak gitu. For that purpose. If the patient is to receive IV medications or blood, infuse them through a separate line or an alternative lumen. Use a different lumen or port to obtain blood samples and central venous pressure readings as well. In addition, the CPN infusion shouldn't be interrupted for routine patient care or procedures. Nah, ini ya, saat pemberian TPN memang kita menghindari interupsi, misalkan mandi atau jalan-jalan atau proses transfusi. Makanya kenapa pemberian TPN itu lebih baik diberikan paling awal. Ya, karena biasanya nggak butuh tiga-tiganya. Biasanya mungkin saat ini butuh lemak sama protein misalkan ya. Jadi didahulukan aja. Tapi kalau butuh tiga-tiganya ya sudah. Anak ini perlu tidak melakukan banyak aktivitas pada saat diberikan TPN gitu. Oke, jadi itu saja ya. Nanti mudah kok ya. Ada yang ditanyakan nggak di itu aja untuk video dari TPN? Aman ya? Izin bertanya, Nurse. Oh ya, silakan, Dik. Untuk yang tadi di alkohol swab itu yang bagian avokatnya atau yang infusatnya atau dua-duanya? Oh, di itu. Kanula tempat masuknya selang infusnya, Dik. Iya di avokat. Tapi bukan yang tempat memasukkan obat ya. Kalau avokat kan yang biasanya untuk memasukkan obat yang di atas itu kan. Tapi ini pas yang tempat masuknya selang itu. Baik, terima kasih, Nurse. Oke. Ada lagi, Dik? Aman ya? Jadi kalau misalkan minggu depan, Senin ini, seminggu ini kalian belum ujian, sebenarnya bakal ada review praktikum, tapi kita lihat apakah minggu depan sudah jadwalnya kalian ujian. Karena kalau sudah jadwalnya kalian ujian, saya tidak mau mengganggu kalian dalam belajar. Jadi kalian fokus aja untuk fokus UAS sama praktikum, setidaknya yang perlu kalian lakukan persis sesuai yang saya informasikan barusan ya, dari SOP, kemudian dari video tadi. Yang penting itu nggak akan pakai siring pump, jadi nggak membingungkan kalian, oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri untuk moderator. Nanti saya minta dikumpulkan saja ke PJMK, sehingga PJMK memberikan hasil notulennya di grup PJMK, jadi biar tidak tenggelam dengan WA-WA lain. Oke adik-adik, terima kasih banyak dan semoga kalian bisa beristirahat nanti ya.
karena hari ini adalah hari Sabtu. Semoga bisa bermanfaat dan sehat selalu. Kita tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Oke, sama-sama di